kami akan menampilkan drama wayang yang menceritakan salah satu sahabat Nabi yang sangat mencintai Nabi, tapi juga suka membuat ulah yang membuat Nabi tertawa. Nuaiman adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat usil dan suka membuat orang lain kesal karena ulahnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tertawa dan tidak pernah kesal melihat tingkah lakunya. Nuaiman adalah sahabat yang sangat mencintai Nabi dan ingin selalu dekat dengan Nabi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa Nuaiman akan masuk surga dengan keadaan tersenyum. Suatu ketika, Nuaiman berjalan menuju penjual roti dan susu. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam ya Nuaiman. Mau ngapain ente? Today I'm very hungry. Can you give me some bread and milk? Naam. Tapi ente bayar dulu Nuaiman. Aman bos, ente ambil aja ke masjid situ. Penjual roti pun memberikan beberapa potong roti dan 2 gelas susu kepada Nuaiman. Nuaiman pun pergi menuju masjid dan menemui Rasulullah untuk memakan roti itu bersama. Nuaiman dan Rasulullah menyantap roti dan susu hingga habis. Tak lama tiba-tiba datanglah si penjual roti untuk menagih uang roti dan susunya kepada Nuaiman. Nuaiman, aneh kesini untuk menagih duit roti. Mana sini? Sebenarnya aneh tak ada duit lah bang, tetapi aneh sangat ingin makan bersama Rasulullah. Jadi gimana nih duit aneh? Nuaiman malah menunjuk Rasulullah dengan sopan yang mengartikan bahwa beliaulah yang akan membayarnya. Seketika Rasulullah pun tersenyum melihat tingkah laku sahabatnya yang satu ini. Beliau tidak marah dan membayar roti dan susu itu dengan senang hati. Ya, begitulah Nuaiman, ada-ada saja. Suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu yang merupakan delegasi dari berbagai negara untuk menemui Rasulullah. Para tamu datang dengan mengendarai unta yang pada saat zaman itu adalah kendaraan yang paling mahal dan mewah. Unta-unta itu terparkir rapi di depan rumah Rasulullah. Terlihat sangat besar, gemuk, dan sehat. Di dekat tempat itu, beberapa sahabat sedang duduk menjaga unta para tamu, dan diantaranya adalah Sayyidina Hamzah. Tak lama, Nuaiman lewat dan Hamzah pun menegurnya. Nuaiman, nak pergi mana tuh? Nak pergi dusun lah, bye. Mai kejap. Nuaiman pun berjalan mendatangi Hamzah sambil membawa seuntai kurma dan memberikannya kepada Hamzah. Tak sodap nih. Daging unta lagi sodap po. Lama kali kita tak makan daging unta tau. Tengok tuh. Wih, bosannya. Siapa punya nih? Unta tamu Rasulullah. Nuaiman pun mulai pergi. Tentu saja ia langsung menyambut ide di otaknya. Beberapa waktu kemudian, saat Hamzah lengah, Nuaiman pun menculik unta yang paling besar dan segera ia bawa untuk disembelih. Tanpa babi bu, Nuaiman pun menyembelih unta itu. Setelah
Setelah menyembelih onta, Nuaiman kembali mendatangi Hamzah yang masih seperti semula. Are you still want the camel meat? Apa artinya? Mau ka daging onta? Lihat tuh kepalanya. Nuaiman sambil menunjuk kepala onta yang sudah tergeletak. Hamzah terkejut. Bersamaan keluarnya salah satu tamu Rasulullah dan juga terkejut. Lalu mereka sama-sama terbungkam dan saling berpandangan. Yang satu ketakutan, yang satu kebingungan melihat ontanya sudah tergeletak mengenaskan. Nuaiman sadar kalau akan dicari oleh Rasulullah dan sahabat. Ia pun kabur untuk bersembunyi. Tak lama Rasulullah keluar. Belum lagi Rasulullah berucap sepatah kata pun, para sahabat menjawab, "Nuaiman ya Rasulullah, Nuaiman yang melakukannya." Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengganti unta yang disembelih itu 2 kali lipat dan lebih bagus. Sementara itu, Nuaiman berlari sampai ke perbatasan luar kota Madinah dan melihat Al-Miqdad yang sedang membersihkan sumur rumahnya. Nuaiman mendekati Al-Miqdad dan menyapa, "Bolehkah ana masuk ke dalam sumur ente?" "Untuk apa?" "Banyak songeh kau nih." Nuaiman langsung menceritakan yang sebenarnya dan meminta Al-Miqdad berjanji agar tak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya termasuk Rasulullah. Nuaiman masuk ke dalam sumur. Tak lama muncullah Rasulullah bersama beberapa sahabat dan bertanya kepada Al-Miqdad keberadaan Nuaiman. Al-Miqdad mengaku tidak tahu, tetapi ia juga merasa dilema karena yang datang bertanya adalah Rasulullah, sehingga tangannya menunjuk ke arah sumur yang ditutupi dengan pelepah daun kurma. Rasulullah membuka pelepah daun kurma itu dan menyuruh Nuaiman keluar. Dengan keadaan penuh debu, lalu tangan Rasul membersihkannya. Rasulullah tidak marah sama sekali. Sambil membersihkan wajah Nuaiman, Rasulullah bertanya, apakah Nuaiman yang menyembelih onta itu dan kenapa? "Ya Rasulullah, jangan engkau tanyakan padaku persoalan ini, tapi tanyakan pada mereka yang mengajakmu mencariku." Rasulullah pun menoleh dan mencari siapa yang dimaksud Nuaiman. Dalam kesempatan itu, Nuaiman malah melarikan diri lagi. Rasulullah dan para sahabat hanya senyum-senyum saja. Itulah kisah singkat dari salah satu sahabat Nabi yang tingkahnya ada-ada saja. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.